Debat sengit Nusron Wahid dan Kades Kohot berujung pembatalan sertifikat pagar laut. Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid, mengunjungi Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Dalam kunjungannya, Nusron Wahid bersama tim Kementerian ATR BPN melakukan pemeriksaan fisik atas lahan di pesisir pantai Desa Kohot. Tujuannya untuk memastikan keabsahan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik, SHM, maupun hak guna bangunan, HGB, yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa, CIS, dan PT Intan Agung Makmur, IAM, pada aplikasi Bumi. Sebelumnya, mereka juga telah melakukan pengecekan dokumen juridis di kantor atau balai desa. Kemudian memeriksa prosedurnya secara digital dan terakhir, mengecek kondisi fisiknya di lapangan. Dalam peninjauan itu, ia menegaskan jika sebuah lahan telah mengalami abrasi dan fisiknya hilang, maka hak atas tanah tersebut otomatis musnah. Di lokasi, Nusron mengaku terlibat perdebatan dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, yang bersikeras bahwa pagar laut di area tersebut dulunya merupakan empang. Arsin mengeklaim, abrasi mulai terjadi sejak 2004, menyebabkan lahan kosong tersebut perlahan hilang ditelan air laut akibat abrasi. Mau Pak Lurah bilang itu empang, yang jelas secara faktual material, tadi kita lihat sama-sama fisiknya sudah enggak ada tanahnya. Karena sudah enggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah, kata dia. Namun, kata Nusron, Arsin tetap kekeh bahwa lahan tersebut memiliki sejarah sebagai empang yang digunakan oleh warga. Nusron, yang tak ingin memperpanjang perdebatan, memilih untuk menegaskan bahwa pihaknya pembatalan sertifikat HGB dan HM di laut karena keterbukti fisiknya benar-benar hilang. Ini enggak ada barangnya tapi akan saya cek satu persatu. Kan tadi sudah kita tunjukin gambarnya. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan satu persatu, jelas dia. Kades Kohot kabur dan hindari wartawan usai berdebat dengan Nusron Wahid. Arsin langsung menghindari sejumlah wartawan yang mencoba meminta keterangan darinya terkait pagar laut tersebut. Awalnya, Arsin beralasan hendak melaksanakan salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Para wartawan pun memilih menunggu hingga salat selesai. Namun, saat keluar dari masjid, Arsin justru menghindar tanpa memberikan pernyataan apapun. Sejumlah pengawal yang mendampingi Arsin tampak mengadang para wartawan yang mencoba mengejar. Setidaknya ada 5 orang yang mengawal Arsin. Cara pengamanan yang dilakukan para pengawal itu pun sudah seperti pas pampres. Mereka menjaga ketat Kades agar terhindar dari pertanyaan wartawan. Aksi pengadangan itu memungkinkan Arsin pergi dengan leluasa, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. 50 sertifikat HGB dan SHM masuk proses pembatalan dalam kunjungan ke Desa Kohot. Nusron Wahid juga mengungkapkan bahwa ada sekitar 50 sertifikat tanah, baik hak guna bangunan, HGB, maupun sertifikat hak milik, SHM, telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Hal ini dilakukan setelah melalui tahap verifikasi dokumen juridis, prosedur penerbitan, dan pengecekan kondisi fisik lahan. Menurut Nusron, pembatalan dilakukan untuk memastikan tidak ada sertifikat yang diterbitkan secara cacat, baik secara hukum maupun material. Sertifikat tanah yang terbukti tidak memiliki fisik material, seperti lahan yang telah hilang akibat abrasi, otomatis dibatalkan. Semuanya akan terungkap, mana yang dibatalkan mana yang tidak akan ketahuan. Yang jelas, yang ada fisiknya tidak kita batalkan, yang tidak ada fisiknya akan kita batalkan, ucap Nusron. Ya, Nggak kedengeran. gimana ini? Nggak kedengeran. Sorry, mic-nya Mana aja? berat. Saudara sekalian, hari ini Sis, mic-nya kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat, baik itu
hak milik SHM maupun itu HGB atau itu hak guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor, di balai desa juga bisa, di mana bisa ngecek itu. Yang nomor 2, ngecek prosedur. Itu bisa kita lakukan dengan cara melihat di komputer prosesnya udah benar apa belum. Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa. Nah, tadi kita sudah datang, nah, kan, sampai ke ujung tadi saya sampaikan itu tempat terbitnya sertifikat SHGB yang kami sebut atas nama PT IAM itu, ya. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah,